Tahun ini ada 3 kasus besar pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan dan turut menyita perhatian publik. Mirisnya pemirsa, ketiga kasus tersebut melibatkan pendidik sebagai pelaku. Lantas apa saja rentetan kasusnya dan berapa banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat dulu inilah penanganan beberapa kasus kekerasan seksual yang dinilai berjalan lamban. Kita akan mulai kasus baru-baru ini yang terjadi di pesantren Siddiqiyah di Jombang, Jawa Timur. Ada kasus dari Muhammad Subki Azalsani alias Beki yang terjadi pada tahun 2017 lalu. Subki kemudian diduga melakukan kekerasan seksual kepada santriwati di Ponpes Siddiqiyah, di mana Subki ini menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2022 kemarin. Dan sebelumnya polisi ini sempat mencoba untuk menjemput Subki secara paksa di pondok pesantrennya. Ini kasus yang pertama, kita lihat kasus yang kedua juga baru-baru ini sempat mencuat pemirsa. Ada kasus di SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu Malang, Jawa Timur, di mana ada motivator Julianto Eka Putra yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada 15 siswanya. Kasus ini sudah mencuat dari bulan Mei 2022 lalu dan sudah 19 kali sidang. Sebelumnya tersangka ini belum ditahan, namun pada hari Senin kemarin tanggal 11 Juli tersangka sudah ditahan dan dijebloskan ke lapas kelas 1 Lowok Waru di Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian kasus yang ketiga, kalau Anda dulu pernah mengingat ada kasus di Universitas Riau, tepatnya ada dosen di Universitas Riau, Syafri Harto, yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual kepada mahasiswi UNRI. Dan pada waktu itu, ataupun meski ditetapkan sebagai tersangka, Syafri Harto hanya dikenai wajib lapor dan tidak ditahan hingga saat ini. Dari rentetan kasus pelecehan seksual yang terjadi di ranah pendidikan ini, penanganannya dinilai masih cukup lamban dan juga mendapatkan respon dari Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin yang mengatakan bahwa Komnas HAM meminta aparat penegak hukum khususnya kepolisian sudah seharusnya untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS untuk menindak para terduga pelaku tersebut sesegera mungkin. Dari rentetan kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, kita akan lihat ada berapa banyak sebenarnya kasus-kasus yang sudah terjadi dari rentang tahun 2017 hingga tahun 2021. Kalau kita lihat berdasarkan catatan di tahun 2017 ada sebanyak 3 kasus yang terjadi, kemudian tahun 2018 ada 10 kasus, tahun 2019 ada 15 kasus, dan tahun 2020 ada 17 hingga 2021 ada 9 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kalau kita kerucutkan lagi pemirsa, ini ada beberapa kasus juga yang kita berhasil rangkum datanya, kasus kekerasan seksual berdasarkan tingkat pendidikan dari rentan tahun 2017 hingga tahun 2021. Di grafis berikutnya kita akan melihat inilah beberapa rangkuman dari kasus-kasus kekerasan dan juga pelecehan seksual berdasarkan tingkat pendidikannya. Kalau kita lihat di perguruan tinggi, di rentan tahun 2017 hingga 2021 terjadi sebanyak 35 kasus kekerasan seksual. Kemudian untuk di pesantren sendiri ada sebanyak 16 kasus dan di sekolah menengah atas atau di SMA ada sebanyak 15 kasus. Di rentan tahun 2017 hingga 2021 ini sangat miris karena sangat disayangkan ya adanya kekerasan seksual yang justru terjadi di ranah pendidikan. Nah, kalau kita lihat lagi secara detail ada beberapa jumlah kekerasan seksual di ranah personal. Ini ada beberapa kasus, kalau kita lihat untuk kasus pemerkosaan sendiri, angkanya cukup tinggi, ada di angka 579 kasus. Kemudian kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape ada 591 kasus. Kemudian incest 433 kasus. Pelecehan seksual 374 kasus dan persetubuhan ada sebanyak 164 kasus. Kita lihat lagi di grafis berikutnya, masih mencakup dari jumlah kekerasan seksual di ranah personal, ada di ranah siber 108 kasus, kemudian perbudakan seksual 17 kasus, pencabulan 63 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan juga percobaan perkosaan ada sebanyak 2 kasus. Tentu dari berbagai macam kasus yang terjadi di ranah pendidikan dan juga ranah personal ini sangat disayangkan pemirsa. Kasus pelecehan seksual yang belakangan ini terjadi di ranah pendidikan seharusnya menjadi alarm dan juga pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama fokus dalam membasmi predator seksual yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi medium untuk belajar dan membangun masa depan dan bukan untuk dirusak. Pemirsa, demikian pemaparan dalam segmen Fact Check kali ini. Kembali ke Anda, Eva.
Baik, terima kasih Abdi Aswar Sahi untuk pemaparan Anda.